Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah pengantar psikologi, yaitu ragam emosi, sebagai tugas pengganti ujian tengah semester. Salah satu ragam emosi yang akan saya bahas kali ini adalah takut. Bagian pertama yaitu pengertian. Takut adalah suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respon terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya. Rasa takut adalah emosi alami, kuat, dan memicu reaksi fight or flight dari tubuh. Ketika merasa ngeri, seseorang menjadi lebih waspada akan kemungkinan adanya ancaman atau bahaya. Ancaman yang bersifat fisik maupun fisiologis sama-sama bisa memicu rasa takut. Lebih jauh lagi, rasa takut juga bisa menjadi gejala masalah psikologis seperti serangan kepanikan, kecemasan sosial, fobia, hingga post-traumatic stress disorder. Ketakutan terkait dengan suatu perilaku spesifik untuk melarikan diri dan menghindar. Ketakutan juga terkait dengan peristiwa masa datang, seperti memburunya suatu kondisi atau terus terjadinya suatu keadaan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, penyebab rasa takut. Takut termasuk salah satu emosi yang sangat kompleks. Ada yang merasa takut karena trauma atau pengalaman kurang mengenakan di masa lalu, ada juga yang pemicunya berbeda. Itulah mengapa reaksi takut pada setiap individu bisa berlainan. Beberapa hal yang umumnya menjadi pemicu ketakutan diantaranya, pertama, situasi atau objek tertentu seperti ketakutan akan laba-laba, ular, ketinggian, naik pesawat. Kedua, apa yang terjadi di masa depan. Tiga, kejadian yang ada di dalam imajinasi. Keempat, ancaman bahaya nyata dari lingkungan. Artinya, alasan mengapa seseorang merasa takut bisa terjadi karena bentuk pertahanan diri alami. Namun di sisi lain, ada pula rasa ngeri yang dipicu pengalaman traumatis di masa lalu. Respon tubuh terhadap rasa takut. Pertama, reaksi fisik. Reaksi fisik yang muncul seperti berkeringat, detak jantung lebih cepat, hingga level adrenalin yang membuat kewaspadaan meningkat. Respon fisik ini disebut juga dengan fight or flight. Tubuh akan mempersiapkan diri untuk melawan maupun kabur. Kedua, reaksi emosional. Reaksi emosional terhadap takut sangat berbeda pada setiap orang. Terkadang justru menikmati rasa takut. Mereka justru mencari sensasi rasa takut karena membangkitkan adrenalin. Reaksi umum rasa takut adalah nyeri dada, menggigil, mulut terasa kering, mual, detak jantung kencang, napas tersenggal-senggal, dan keringat dingin. Ada juga respon fisiologis, contohnya seperti merasa kewalahan, marah, dan tak terkendali. Apabila hal ini sudah menjadi level yang mengganggu dan terus-menerus terjadi, bisa jadi perlu konsultasi dengan dokter. Proses terjadinya rasa takut. Pertama, panca indera mendeteksi sumber stres atau yang menimbulkan ancaman. Lalu sinyal dikirimkan ke stimulus, lalu dikirimkan ke amigdala. Amigdala akan melepaskan senyawa yang disebut glutamat. Aksi glutamat di amigdala untuk merespon rasa takut yang Anda dengar memicu respon lainnya. Selanjutnya, pelepasan zat kimia pada saraf dan hormon menyebabkan peningkatan denyut jantung dan pernapasan. Lalu proses tersebut lantas melangsir daerah dari usus dan mengirimkannya lebih banyak ke otot-otot di seluruh tubuh. Respon takut yang sampai ke kelenjar adrenalin membuat tubuh melepaskan kortidol dan adrenalin. Lalu, rasa takut juga membuat tubuh melepaskan glukosa ke aliran darah sebagai kekuatan. Takut adalah emosi alami yang pasti dimiliki semua orang bahkan hewan jika berada pada situasi bahaya atau adanya ancaman. Namun rasa takut juga bisa menjadi masalah psikologis seperti ketakutan berlebihan atau yang biasa disebut fobia. Fobia merupakan ketakutan berlebihan terhadap objek atau situasi tertentu, misalnya darah, laba-laba, ketinggian, atau ruangan sempit.
Rasa takut yang dialami bahkan bisa sampai membuat penderitanya menghindari objek atau situasi tersebut. Orang yang menderita fobia akan merasa sangat ketakutan atau panik ketika berhadapan dengan hal yang menyebabkan fobianya atau bahkan sekedar memikirkan tentang hal tersebut. Berbeda dengan rasa takut yang normal dan dapat mereda sendiri, ketakutan berlebihan akibat gangguan cemas tidak akan menghilang tanpa penanganan dari psikolog atau psikiater. Oleh karena itu, jika merasakan ketakutan berlebihan yang tidak kunjung menghilang, sebaiknya berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Untuk membantu menenangkan perasaan dan meredakan kecemasan berlebihan yang dirasakan, psikolog atau psikiater akan memberi penanganan berupa psikoterapi dan pemberian obat-obatan. Mengelola rasa takut. Sebenarnya ketakutan bisa dikendalikan oleh otak. Ada dua bagian otak yang berpengaruh di sini. Pertama, frontal lobe yang mengendalikan fungsi kognitif tubuh. Dua, amigdala yang mengatur emosi. Bila bagian emosional lebih dominan daripada bagian kognitif, ketakutan dan kecemasan akan menguasai kita. Saat kondisi ini terjadi, amigdala bekerja sangat keras karena ingin menjaga kita dari ancaman kehidupan. Oleh karena itu, bila rasio tidak mendorong kita untuk memeriksa kebenaran dari objek penyebab rasa takut, kita akan semakin terpuruk dalam kecemasan. Amigdala yang sering juga disebut sebagai reptilian brain sangat impulsif dan bisa tidak terkontrol. Rasa takut, kaget, dan berbagai emosi lainnya benar-benar berpengaruh terhadap kondisi fisik. Itulah sebabnya banyak ahli kesehatan menasihati kita untuk tetap berpikir positif agar imunitas terjaga. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari hal yang telah saya bahas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.